Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 324 Sang Penguasa Pergi. Ketika mereka mendengar ini, kedua kepala klan keluarga itu segera melirik Pak Tua Feng. Mereka tidak lupa bahwa penguasa telah mengatur pernikahan untuk Feng Qingge. Meskipun di mata semua orang, bagi Feng Qingge menjadi selir sampingan putra mahkota negara Green Galop merupakan suatu kehormatan dan menganggapnya sebagai keberuntungannya. Akan tetapi, Feng Xiao bersikeras menentangnya. Di matanya, ia merasa bahwa menjadi selir sampingan merupakan kehilangan besar bagi putrinya yang berharga dan ia telah menyerbu istana hari itu juga. Jelas bahwa ia tidak setuju dengan pernikahan ini dan ia bahkan mengusir Tuan Xiang. Akan tetapi, sekarang Feng Xiao telah jatuh, Feng Qingge belum juga pulang ke rumah, bagaimana pernikahan ini akan berjalan? Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua melirik ke arah penguasa dan Patriark Tua Feng. Ekspresi Patriark Tua Feng masih tampak sedih saat dia menjawab dengan sedih, saya hanya mengiriminya surat dan mendesaknya untuk kembali ke istana sesegera mungkin. Saya tidak memberitahu dia bahwa sesuatu telah terjadi pada ayahnya, jika dia tahu, seberapa khawatirnya dia. Saya tidak ingin dia terlalu khawatir. Mendengar hal ini, Murongbo tidak bertanya lebih jauh, tetapi menghiburnya dan berkata, jangan terlalu khawatir, Patriark Tua Feng, tidak mudah bagi Feng Xiao untuk tetap hidup, raja ini percaya bahwa begitu kita dapat menemukan dokter hantu, dia pasti akan diselamatkan. Terima kasih, penguasa, karena telah berbagi kata-kata penuh berkah. Patriark Tua Feng menundukkan kepalanya dan menangkupkan kedua tangannya saat berbicara, namun, tidak ada kesedihan di matanya. Hanya ada amarah yang membara yang menghilang saat dia mengangkat kepalanya. Itu sangat singkat sehingga seolah-olah tidak pernah muncul sama sekali sejak awal sehingga tidak ada yang menyadarinya. Mereka berdua bertukar kata sebentar dan setelah Murongbo pergi, kedua ketua klan keluarga juga mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengantar mereka pergi, Pak Tua Feng kembali ke halaman Feng Xiao dan pergi ke bangku batu di tengah dan duduk tanpa sepatah kata pun. Semua penjaga yang menjaga tempat itu dalam kegelapan semuanya bingung dengan hal ini saat mereka bertukar pandang dengan penuh tanya. Nona muda sudah kembali, tapi mengapa kita harus memberitahu dunia luar bahwa dia belum kembali? Patriark Tua Feng pasti punya maksud tertentu di balik ini. Mengapa saya merasa bahwa itu adalah ide Nona sendiri? Ngomong-ngomong soal Nyonya, aku tidak menyangka wajahnya sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada bekas luka sedikit pun. Mendengar dia memanggilnya, Nyonya, yang lain menatapnya dengan bercanda dan berkata, saya lihat bahwa setelah pertarungan dengan Nona, Anda telah sepenuhnya takluk padanya. Pria yang berpakaian biru itu membalas tatapan mengejek mereka dengan tatapan mengejek saat dia membalas, hei, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata seorang pria tua, kerugian sudah di depan mata. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat Feng Jiu berjalan ke arah mereka. Lihat, itu Nyonya. Pria berbaju biru itu tersenyum dan melangkah maju tanpa berkata apa-apa sambil membungkuk hormat dan berkata, Luo Yu memberi salam kepada Nyonya. Feng Jiu menghentikan langkahnya dan meliriknya sebelum dia tersenyum tipis, oh, itu kamu. Dia menyeringai dan menjawab, heh, Nyonya masih ingat bawahan ini. Bukankah kamu yang dipukuli habis-habisan olehku terakhir kali? Dia mengedipkan mata padanya dengan nakal saat dia berjalan melewati mereka dan tanpa mengatakan apapun lagi, dia berjalan menuju ke tengah halaman. Kakek. Dia mengangkat kepalanya saat mendengar panggilannya. Feng kecil, kau sudah di sini. Penguasa baru saja pergi. Dia berdiri dan bertanya, apakah kau akan menemui ayahmu? Ayo pergi, kakek akan menemanimu. Baiklah. Dia segera menjawab sambil mengikutinya ke dalam ruangan dan meninggalkan Leng Suang di luar untuk berjaga. Begitu pintu ditutup, tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya di dalam. Kelompok yang dihalangi Leng Suang hanya bisa berjaga di luar, hanya Luo Yu yang berkulit tebal terus mengganggu Leng Suang dan menghujaninya dengan pertanyaan. Leng Suang, namaku Luo Yu. Kau masih ingat aku, kan? Dia tersenyum paling menawan, tetapi yang dia dapatkan hanya tatapan dingin.